Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khaira zad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu syababun na'im al-mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabi al-mufaddal al-musharraf al-mu'abbad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'un wa sajad. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengupas satu hal yang ditulis oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam satu karyanya yang berbicara tentang kematian. Wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah. Ada beberapa amalan yang menurut pengamatan si penulis kitab ini, kalau dokter dia uji di lab atau seberapa banyak jam terbangnya menghadapi pasien dia tahu. Kalau ulama, karena sering diminta untuk mentalkinkan mayit, dia tahu kira-kira mana yang husnul khotimah dan mana yang su'ul khotimah. Temuan di lapangan, kata si penulis, wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah. Ada beberapa amalan yang saya lihat di lapangan atau di masyarakat yang amalan-amalan ini menghantarkan calon mayit su'ul khatimah. Paling tidak ada 5, kata si penulis kitab. Yang pertama yaitu al-mutahawwin bis shalah, yaitu orang-orang yang sepele, yaitu orang-orang yang meremehkan solat, orang-orang yang mempermainkan solat, orang-orang yang tidak memprioritaskan solat, baik pengerjaannya, waktunya, kehusuannya, kecintaannya kepada solat. Kita tahu amalan yang paling pertama dihisab nanti adalah perkara solat. Kalau beres solatnya, maka beres administrasi akhiratnya. Kalau beres solatnya, maka akan beres dan baik pula perilaku dunianya. Kalaupun rezeki kita belum beres, perilaku dan tingkah laku kita masih belum beres, maka yang perlu kita pertanyakan adalah, sudah bereskah solat kita? Karena solat adalah tolak ukur perilaku kita di dunia dan amalan pertama penyelamat kita di akhirat. Al-mutahawim bis shalah, yaitu orang-orang yang meremehkan solat, kata si penulis, salah satu yang berpeluang untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang kedua, wal aquli walidain, salah satunya lagi orang yang berpeluang mati dalam su'ul khotimah adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Salah satu dosa yang kontan balasannya tidak perlu menunggu akhirat, di dunia sudah kelihatan. Saudara-saudaraku, pada hakikatnya kita semua memiliki orang tua yang merupakan ujian bagi kita. Jangan sampai kemudian keberadaan orang tua tidak menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita diuji dengan kehadiran orang tua, bukan waktu dia sehat. Berbakti kepada orang tua waktu masih sehat, hampir semua anak bisa. Tetapi berkhidmat kepada orang tua saat sepuh dan sakit, tidak semua anak bisa. Saat orang tua sehat bugar, punya gaji bulanan, punya penghasilan, semua anak mendekati. Tetapi ketika orang tua sakit, stroke, sakit parah, hanya bisa berbaring
terbujur di atas kasur, masing-masing anak saling tunjuk, Anda yang urus, saya sudah, kamu yang urus, saya sudah. Begitulah kita diuji untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang berpeluang untuk mati dalam su'ul khotimah adalah walladzina yu'dzil muslimin, yaitu orang-orang yang menzolimi hak orang lain, yang menyebarkan fitnah untuk orang lain, orang-orang yang menyakiti saudara-saudaranya, orang-orang yang membegal mengambil hak orang lain. Walladzina yu'dzil muslimin, apapun bentuknya, kalau sakit orang lain kita buat, maka ada peluang kita mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian yang keempat adalah wal midmil lisyurbil khamr. Orang-orang yang su'ul khotimah, kata penulis, adalah orang-orang yang semasa hidupnya memasukkan zat adiktif pada tubuhnya. Tidak hanya khamar, tidak hanya minuman keras, tapi seluruh turunannya, sabu-sabu, narkoba dan sejenisnya dia konsumsi, maka berpeluang su'ul khotimah. Kemudian yang terakhir adalah al-musirru alal kabair wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallah, yaitu orang-orang yang edik, candu berbuat dosa besar dan tidak punya rencana dan kemauan untuk bertobat kepada Allah. Ini yang terakhir, dia candu dengan dosa besar, merasa aman dengan dosanya, menikmati dosanya, bahkan bangga dengan dosanya, dan dia tidak punya rencana untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama mengatakan, kalau ada yang berbuat dosa, setelah berbuat dosa lalu Anda merasa berbuat salah dan menyesali, itu baik. Berbuat dosa tapi itu lebih baik. Setingkat dari itu, lebih naib, berbuat dosa dan tidak merasa aman, dan ia merasa aman dengan dosanya, ini lampu kuning. Setingkatnya lagi, tidak hanya merasa aman dengan dosanya, dia menikmati dosanya dan menyuruh orang-orang di sekelilingnya untuk berbuat dosa yang sama dengannya. Orang-orang yang begini, Allah memberikan dua hal kepadanya. Yang pertama, dibuka aibnya sebelum wafat. Yang kedua, diwafatkan dalam keadaan maksiat. Oleh karena itu, hadirin saudara-saudaraku semua, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua berpeluang untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, kematian yang baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.